Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup yang bagian kedua. Agar mudah dalam mempelajari makhluk hidup, para ilmuwan mengelompokkan organisme dengan menggunakan klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat yang mudah diamati. Adapun cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi. Beberapa manfaat klasifikasi antara lain sebagai berikut: memudahkan proses pengkajian makhluk hidup, memudahkan identifikasi beragam makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan yang keempat, membantu penelusuran asal-usul suatu makhluk hidup. Dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat, mulai dari kelompok terbesar hingga kelompok yang lebih kecil. Tingkatan kelompok ini disebut dengan takson. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan dari yang tertinggi sampai terendah. Makin tinggi tingkat taksonnya, makin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Untuk menghafalnya sangat mudah, urutannya hampir sama, bedanya hanya di urutan yang kedua. Di urutan kedua ini, pada tumbuhan itu ada yang namanya divisi, sedangkan di hewan namanya adalah filum. Berikut adalah contoh tingkatan taksonomi untuk kucing domestik. Untuk kingdomnya, dia termasuk Animalia. Untuk filum, dia termasuk Chordata, artinya hewan yang bertulang belakang. Untuk kelasnya, dia termasuk Mamalia. Yang untuk ordonya, itu termasuk Carnivora, pemakan daging. Familinya termasuk Felidae, dan genusnya Felis, spesiesnya adalah Catus. Jadi dari tingkatan taksonomi ini kita bisa mengetahui kalau kucing domestik itu nama ilmiahnya adalah Felis catus. Hal lain yang penting dalam sistem klasifikasi adalah pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah penting karena terkadang makhluk hidup memiliki nama yang beragam di setiap tempat. Contohnya bawang merah dalam bahasa Inggris disebut onion, dalam bahasa India disebut pias, dalam bahasa Kanada disebut iruli, dan lain-lain, sehingga diperlukan nama ilmiah yang dapat berlaku secara internasional. Seorang ahli botani bernama Carolus Linnaeus memperkenalkan suatu metode penamaan ilmiah yang disebut binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya pemberian nama ilmiah dengan dua kata. Aturan penamaannya yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin. Kemudian kata pertama itu menunjukkan marga, yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua menunjukkan spesies atau jenis, yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian untuk nama ilmiah ini ditulis dengan cetak miring atau diberi garis bawah. Apabila ada nama penemu, suatu spesies atau jenis dicantumkan di belakang nama spesies dengan cara menulis huruf depannya saja. Contohnya, di sini ada tanaman mangga. Nama ilmiahnya adalah Magnifera indica. Ini bisa kita tulis dengan cetak miring, atau kalau misalkan kesusahan untuk menulis cetak miring, kita bisa memberikan garis bawah. Nulisnya tetap tegak tapi diberi garis bawah. Huruf pertama dari kata pertama ini kita tulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan huruf pertama dari kata yang kedua kita tulis dengan huruf kecil. Kata pertama itu menunjukkan marga dan kata kedua itu menunjukkan jenis. Kemudian contoh yang kedua ada harimau. Nama ilmiahnya adalah Panthera tigris. Panthera itu menunjukkan marga dan tigris itu menunjukkan jenis. Contoh yang ketiga ini ada Oryza sativa L. Nah, L di sini adalah singkatan nama penemunya, yaitu Linnaeus. Berdasarkan identifikasi ciri-ciri, klasifikasi makhluk hidup dapat lebih mudah dilakukan dengan suatu kunci, yaitu kunci dikotom
dan kunci determinasi. Kunci dikotom bentuknya adalah diagram yang berisi keterangan ciri-ciri yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Sedangkan kunci determinasi itu berupa uraian ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan dari ciri umum hingga ciri khusus. Nah, sebelum kita membuat kunci determinasi ini, kita terlebih dahulu harus membuat kunci dikotom. Langkah-langkah membuat kunci dikotom yang pertama adalah kita harus mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang kita temui. Kemudian kita mengelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat yang berlawanan. Yang ketiga caranya adalah setiap kelompok tadi itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok hingga mendapatkan ciri yang tidak dapat dibedakan lagi. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat kunci dikotom untuk tanaman-tanaman berikut. Dari tanaman-tanaman tadi, pertama kita akan mengelompokkan menjadi 2 berdasarkan cara perkembangbiakannya, yaitu tanaman berspora dan tanaman tidak berspora. Di tanaman berspora itu ada suplir dan lumut, sedangkan yang tidak berspora itu ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian untuk tanaman berspora kita bagi lagi menjadi 2, yaitu yang berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas di sini ada suplir dan tidak berbatang jelas itu ada lumut. Kemudian yang tidak berspora kita bagi lagi menjadi 2 lagi. Kita bagi menjadi yang berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Yang berbiji tertutup itu ada jagung, kedelai, dan terong. Yang berbiji terbuka itu ada melinjo. Untuk kelompok 2A, 2B, dan 3B di sini sudah satu organisme ya. Maka kita tidak perlu membagi lagi. Sehingga kita tinggal melanjutkan untuk membagi yang 3A ini karena di sini masih ada 3 organisme. Kita bagi lagi. Yang 3A ini kita bagi menjadi 2 lagi. Kita bagi menjadi berkeping 2, bijinya yang berkeping 2 dan berkeping 1. Nah, untuk biji yang berkeping 2 itu ada kedelai dan terong. Sedangkan untuk yang berkeping 1 itu ada jagung. Nah, jagung ini sudah satu organisme ya, sudah berarti stop di sini, tidak perlu kita bagi lagi. Sekarang kita bagi yang 4A ini, kita bagi lagi jadi 2, yaitu yang berbentuk bunganya berbentuk kupu-kupu dan yang berbunga trompet. Nah, karena ini yang berbentuk kupu-kupu itu adalah kedelai dan yang berbunga trompet itu adalah terong. Jadi di sini sudah satu organisme, maka kunci dikotom kita itu terhenti sampai di sini. Selanjutnya dari kunci dikotom yang sudah kita buat tadi, kita dapat membuat kunci determinasi. Caranya mudah, yaitu dengan mengubah diagram tadi menjadi pernyataan-pernyataan seperti ini, atau tinggal kita salin saja menjadi pernyataan-pernyataan seperti ini. Lalu bagaimana cara untuk membaca atau menemukan kunci determinasi dari organisme tertentu? Contohnya di sini kita suruh menentukan kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Kita urutkan dulu dari yang pertama. Tanaman kedelai itu merupakan tumbuhan berspora atau tidak berspora. Nah, ternyata tanaman kedelai itu merupakan tumbuhan tidak berspora. Jadi yang 1B ini ya, kita tulis 1B. Setelah itu dari 1B kita lihat, dari 1B kita harus lanjut ke 3, berarti kita lanjut langsung ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada pernyataan tumbuhan berbiji tertutup atau terbuka. Nah, ternyata tanaman kedelai itu merupakan tumbuhan berbiji tertutup, sehingga kita tulis 3A. Setelah itu kita lanjut lagi, dari 3A kita lanjut ke nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4 di sini. Nah, tanaman kedelai itu berbiji keping 2 atau keping 1. Nah, ternyata tanaman kedelai itu adalah berkeping 2. Kita tulis 4A. Setelah itu lanjut lagi, dari 4A kita lanjut ke nomor 5. Nah, tanaman kedelai itu berbunganya apa? Kupu-kupu atau trompet? Ternyata bentuk bunganya itu adalah kupu-kupu, sehingga kita tulis 5A. Nah, inilah adalah kunci determinasi untuk tanaman kedelai.
Jika kunci determinasinya sudah tercantum jelas seperti ini, nama-nama tumbuhan atau organismenya, kita bisa juga membacanya dari yang bawah. Kan ini dicari adalah kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Kita lihat kedelai itu di sini. Berarti 5A. Kita tulis dulu 5A. Lalu dari 5A kita lihat ke atasnya. 5 itu di sini, berarti 4A. Terus lanjut lagi dari 4 lihat ke sini 4. Oh, berarti terus 3A. Terus lanjut lagi 3, kita lihat yang ada angka 3-nya di sini. Berarti adalah 1B. Begitulah contoh cara menentukan kunci determinasi. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.